Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2 dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Pertama, kita akan belajar muatan IPA. Di sini ada Benny dan ayahnya yang sedang berada di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Benny bertanya pada ayah, "Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi?" Ayah menjawab, "Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari." Nah, kita akan belajar tentang energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Ayo simak penjelasan dari Ibu ya. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Energi panas atau calor memiliki peran utama dalam proses penguapan. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Pernahkah kamu memasukkan es batu ke dalam air di gelas? Lalu, apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Es batu tersebut akan mencair. Jadi, mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mentega meleleh saat dipanaskan. Yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin meleleh saat dipanaskan. Dan yang keempat, coklat batang meleleh saat dipanaskan. Nah, ini adalah beberapa contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena calor. Bahkan di sekitar rumah kamu akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah peristiwa sebelum dan setelah pembacaan teks proklamasi? Lalu, peristiwa apa sajakah yang terjadi? Mari kita pelajari bersama. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Padmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Ranges Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya ke Jakarta dan lalu menuju rumah Laksmana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Disebar melalui koran dan siaran radio, dan menugaskan para gubernur untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Dan usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, sekarang kita akan mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Caranya, yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Dan yang ketiga, menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Nah, ini adalah cara mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Sekarang kita akan mencari informasi penting dari bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait peristiwa Ranges Dengklok dengan bentuk peta pikiran. Kapan peristiwa Ranges Dengklok terjadi? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan siapakah yang diamankan pada peristiwa Ranges Dengklok? Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Lalu, siapakah yang mempelopori peristiwa Ranges Dengklok? Tokoh pemuda. Dan apa yang terjadi di Ranges Dengklok? Terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Lalu, apa tujuan peristiwa Ranges Dengklok? Mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan apa hasil kesepakatan pada peristiwa Ranges Dengklok? Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Nah, ini adalah informasi penting dari bacaan peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka? Selanjutnya, kita akan belajar SPDP. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari.
Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.